Jumpa lagi dengan saya Rosa Danas di channel Bung Karno The Other Stories. Sahabat Soekarno, saya masih berada di Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Di episode sebelumnya saya sempat ceritakan bahwa masjid ini dibangun di atas Taman Wilhelmina. Di taman itu sendiri terdapat sebuah benteng Frederik Hendrik, itu nama pejabat Belanda, dan disitulah masjid didirikan. Maknanya di atas Taman Wilhelmina, di atas benteng Frederik Hendrik, sebagai representasi penjajah, didirikan sebuah masjid dengan nama Istiqlal, artinya kebebasan, kemerdekaan. Jadi ini filosofi pertama. Nah, pada episode yang kedua ini saya ingin menjelaskan bahwa masjid ini sempat menjadi bahan bukan polemik, bukan pergunjingan ya, tapi ada satu hal yang sempat membuat orang-orang di sekitar Bung Karno cukup tercengang. Ketika itu masjid ini dibangun hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan Tugu Monas. Anda tahu Tugu Monas kan? Salah satu ikon yang ada di ibu kota negara kita, Monas, Monumen Nasional. Nah, pada saat itu sempat ada sahabat Soekarno yang bertanya, "Bung, bicara skala prioritas." Ingat, waktu itu Bung Karno cukup banyak membangun proyek-proyek yang disebut sebagian orang sebagai proyek mercusuar. Bangun ini, bangun itu, ya kita negara baru, relatif belum lama merdeka, sehingga ingin terus mengembangkan diri menjadi sebuah negara yang lebih baik, lebih modern, dan lebih maju. Nah, karena kondisi bangsa ketika itu, sempat ada yang bertanya, "Bung, kalau bicara prioritas, Anda membangun Monas dan membangun Istiqlal dalam waktu bersamaan. Bagaimana itu? Mana lebih prioritas?" Nah, Bung Karno menjawab, "Utamakan Tugu Monas." Nah, semua orang tercengang, karena orang tahu bahwa, loh, kok bisa bangun masjid dengan bangun monumen? Ketika ditanya mana lebih prioritas, kok Bung Karno menjawab lebih prioritas membangun Tugu Monas atau monumen nasional. Nah, rupanya Soekarno ngerti arah pertanyaan tadi, sehingga buru-buru Soekarno mengatakan mengapa dia memprioritaskan pembangunan Tugu Monas. Jadi Monas maupun Istiqlal itu sama-sama Soekarno yang menggagas, dan masih banyak lagi ikon-ikon yang ada di Jakarta ini yang juga digagas oleh Bung Karno. Nah, jawaban Bung Karno atau penjelasan Bung Karno adalah, dia mengatakan membangun masjid adalah membangun rumah Tuhan, sehingga kalau saya mati dan masjid itu belum selesai, maka saya pastikan Masjid Istiqlal tetap akan ada yang melanjutkan dan tetap akan berdiri. Sebaliknya, kalau saya meninggal dan Tugu Monas belum selesai, belum tentu pengganti saya berkenan untuk melanjutkan pembangunan Tugu Monas. Jadi itu alasan dari Bung Karno. Kelihatannya jawaban yang tapi kalau kita lihat maknanya itu dalam sekali. Jadi dia mengatakan bahwa ya Tugu Monas penting buat Soekarno. Itu perlambang loh, monumen nasional. Di atasnya ada api terbuat dari emas. Itu menggambarkan gelora bangsa Indonesia ketika mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45. Dan yang mau Tugu Monas nanti kita bahas dalam sequel yang terpisah. Tapi kembali ke bahasan mengenai Tugu Monas. Jadi mohon maaf, artinya kembali ke bahasan tentang Istiqlal. Saya katakan tadi bahwa Masjid Istiqlal dibangun dalam waktu yang relatif lama. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 17 tahun. Dari tahun 1961 dan diresmikan tahun 1978. Ya,
Nanti tanggalnya saya akan coba sebutkan. Memakan waktu cukup lama karena memang situasi ekonomi negara kita, mungkin juga pendanaan juga tidak setiap tahun bisa dialokasikan secara cukup, sementara yang dibangun Soekarno itu luar biasa. Ini masjid ya dengan sekitar 7 hektar, bangunannya 72.000 meter persegi, di atas lahan belasan hektar, itu memakan dana yang tidak sedikit. Sehingga memang Soekarno memang sudah berwasiat kalau dia mati, masjid belum selesai, tetap akan dilanjutkan oleh siapapun penerusnya. Karena membangun masjid sama juga dengan membangun rumah Tuhan. Dan itu seperti apa ya? Saya mengatakan seperti orang yang kemudian mengucap sesuatu dan terjadi. Bung Karno mati, meninggal tahun 70, kemudian masjid diresmikan 8 tahun kemudian oleh penggantinya, yaitu Presiden Soeharto. Jadi seperti Soekarno sudah mengetahui bahwa dia yang meletakkan batu pertama, dia yang merancang, dia yang menjadi semacam pimpinan teknik pembangunan. Jadi dia kayak pengawas langsung pembangunan Masjid Istiqlal. Dan dia juga sudah mengatakan bahwa penerusnya akan meresmikan, dan itu terbukti. Ini dulu segmen yang kedua. Nanti saya akan sambung lagi dengan masih sekitar Istiqlal, karena masih banyak hal yang sangat menarik di masjid yang luar biasa megah ini. Dan sahabat Soekarnois tunggu episode selanjutnya dari Masjid Istiqlal dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara, jangan lupa pantengin terus akun YouTube Bung Karno The Other Stories. Sekian, terima kasih, salam.